Salam sejahtera saudara, bersukacitalah sebab Tuhan telah memampukan kita mencapai hari ke-16 bulan Maret tahun 2021 di minggu ketiga Prapaskah ini, serta memampukan kita mengambil bagian dalam program Marturia Ministry hari ini. Kiranya sukacita itu juga memperteguh iman dan pengharapan saudara kepada Kristus. Teruntuk saudara, warga GPIB Jemaat Marturia Lampung yang merayakan hidup dalam pertambahan usia lahir, yakni Bapak Willem Lopis dan Saudara Roni Sihombing. Selamat merespon cinta kasih Tuhan di dalam usia yang telah bertambah. Rahmat dan berkat senantiasa menjadi pemberian Tuhan yang selalu menyempurnakan sukacita saudara bersama keluarga. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari mengawalinya dalam doa. Bapa, jiwa kami haus akan firman-Mu, maka penuhilah kerinduan kami ini dengan hikmat-Mu, agar dalam pengertian firman-Mu kami pahami dan dalam kebenaran sabda-Mu kami lakukan. Amin. Kitab Esra pasal 7 ayat 8b menyatakan, maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Demikian pembacaan Alkitab. Bila diperhatikan secara saksama, Ezra pasal 7 ini secara keseluruhan sangat kental dengan nuansa otoritas ilahi. Hal itu ditandai dengan adanya ekspresi uluran tangan kasih Allah melalui kebaikan para pejabat Persia. Itu sebabnya ucapan berkat di 3 ayat terakhir sebagai pengulangan dari ayat 6 kembali ditaruh di bibir Ezra sebagai bentuk respon aktif yang tak hanya dari bibir mulut yang memuliakan nama Tuhan, tetapi tindakan menghimpun untuk pembaharuan bersama-sama. Ada 2 pesan penting di balik ayat 28b ini guna mewujudkan pembaharuan hidup bersama itu. Yang pertama, untuk mengalami pembaharuan, manusia harus menguatkan hati, sebab pembaharuan itu penuh dengan tantangan. Tantangan terbesar kerap kali muncul dari dalam diri sendiri. Sebelum pandemi hingga kini terkunci pandemi, keseharian hidup manusia banyak dihabiskan dalam dunia digital. Godaan untuk populer yang diwakili oleh beberapa istilah seperti trending, eksis, update, viral, dan sebagainya kerap kali hadir. Percepatan dan kemajuan iya, akan tetapi krisis kehidupan semakin marak terjadi. Dari banyaknya krisis yang terjadi, yang paling menarik perhatian adalah krisis kemanusiaan. Bahwa meski terkunci oleh pandemi, toh nyatanya tindakan korup semakin menjadi-jadi. Uluran tangan hanya jadi kamuflase guna meraup sejumlah keuntungan dari penderitaan sesama. Lalu krisis kemanusiaan itu juga ditandai dengan meningkatnya pelecehan seksual terhadap kaum perempuan, di mana ruang virtual kerap kali menjadi media penyebarannya secara masif. Alasannya bercanda ataupun menyapa, dengan menyebarkan meme dari satu grup ke grup yang lain pada media-media sosial yang dimiliki. Butuh hati yang kuat, nurani yang tajam untuk mengatasi krisis tersebut. Yang kedua, pembaharuan juga harus tercermin dari perbuatan yang tak hanya menguatkan hati, tetapi juga mengulurkan hatinya untuk secara tulus bukan bulus dan terbuka guna menopang dan menguatkan sesama. Derita salib yang penting untuk dihayati hingga kini di keseharian hidup dalam minggu ketiga Prapaskah ini merupakan bukti bahwa tak hanya ketika manusia mengalami penderitaan, Allah mengulurkan tangannya agar manusia terbebas, tetapi pada saat Allah mengalami derita yang amat sangat melalui pribadi Yesus pun, Allah tetap dengan tulus dan terbuka mengulurkan tangannya guna menopang umat agar pembaharuan hidup terwujud. Bersediakah kita mengulurkan hati kita agar pembaharuan hidup dapat dialami bersama? Amin. Mengakhiri program Marturia Ministry ini, marilah kita berdoa. Bapa,
Setiap hembusan nafas kami ini adalah wujud tangan kasih-Mu yang terulur bagi kami dan keluarga kami. Di tengah-tengah krisis kehidupan dan pandemi yang menghampiri kami, yang senantiasa menjadi bagian dari pergumulan kami di masa prapaskah ini, tolonglah kami agar turut juga mengulurkan tangan kami terlebih diri kami, memberi hati kami untuk semakin peka dan terbuka dalam mengambil bagian di setiap pembaruan hidup yang Engkau kehendaki, melalui upaya yang sedang kami rintis maupun yang sedang kami kerjakan saat ini hingga ke masa depan. Kiranya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Amin. Semangat menguatkan hati untuk terulur, saudara. Mari tetap menjaga kesehatan guna melindungi sesama.